Pertama, tema atau masalah inti yang menjadi dasar sebuah cerita. Kedua, alur atau urutan kejadian peristiwa dalam cerita. Alur terbagi 3, alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Ketiga, latar atau keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemain cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat pemain itu sendiri. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah pusat pengisahan atau posisi penulis dalam cerita. Apakah penulis berperan sebagai pemeran utama, pemeran sampingan, atau tidak ada dalam cerita? Nah, sudut pandang terbagi 3, yaitu orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, dan orang ketiga serba tahu. Terakhir, amanat. Amanat merupakan pesan yang terdapat dalam cerita. Mari kita analisis unsur teks cerita fantasi berikut. Elisa dan 3 butir jagung emas. Di sebuah gubuk tua, tinggallah seorang gadis bernama Elisa bersama ibu dan adiknya. Ayahnya telah lama meninggal. Elisa harus putus sekolah karena ibunya sudah tak sanggup membiayai. Untuk membantu ibunya, Elisa bekerja dengan tetangganya yang memiliki rumah besar. Pada suatu pagi ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Kakek itu tampak sangat lelah dan tersungkur di jalan. Kakek itu meminta tolong pada Elisa. Ia pun segera membantu sang kakek. Elisa mengobati luka si kakek sambil berbincang. Kakek menanyakan tentang hidup Elisa. Ia pun menceritakan semuanya. Setelah beristirahat, Elisa menawarkan untuk mengantar si kakek. Akan tetapi kakek menolak dan memberikan sepotong kain. Di dalam sepotong kain diberikan kakek terdapat 3 butir jagung berwarna emas. Kakek berpesan bahwa jagung ini adalah jagung ajaib. Jika ditanam dengan ikhlas dan sabar, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan. Elisa berterima kasih dan melanjutkan perjalanan untuk bekerja. Setelah pulang, Elisa menceritakan kejadian itu kepada sang ibu. Ibu meminta Elisa menanam jagung di belakang rumah. Setiap pagi Elisa menyiram jagung dan siangnya sang ibu membantu merawat jagung itu. Setelah jagung tumbuh, Elisa terkejut. Seluruh biji jagung terbuat dari emas. Elisa kemudian memberitahukan kepada ibunya. Mereka pun menjual jagung itu. Jagung emas selalu berbuah dalam seminggu. Tiap minggunya hingga hidup sejahtera. Setelah merasa serba cukup, hasil panen jagung lainnya dibagikan Elisa kepada tetangga dan orang miskin. Meski sudah merasa cukup, Elisa selalu berbaik hati dan senang membantu sesama. Analisis unsur intrinsik teks cerita Elisa dan 3 butir jagung emas, yaitu temanya adalah berkah suka menolong. Alurnya maju karena cerita tersebut berawal dari Elisa yang miskin sampai kaya tanpa mengingat masa lalu. Latarnya, pertama latar tempat. 1. Di gubuk. Bukti dalam teks, di sebuah gubuk tua, tinggallah seorang gadis bernama Elisa bersama ibu dan adiknya. Kedua, di jalan. Bukti dalam teks, pada suatu pagi ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Kakek itu tampak lelah dan tersungkur di jalan. Latar waktu, pagi hari. Bukti dalam teks, pada suatu pagi ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Selanjutnya, latar suasana. Pertama, suasana sedih. Bukti dalam teks, ayahnya telah meninggal. Elisa harus putus sekolah karena ibu tak mampu membiayai sekolah. Kedua, suasana bahagia. Bukti dalam teks, setelah jagung tumbuh, betapa terkejutnya Elisa. Seluruh biji jagung terbuat dari emas. Elisa pun memberitahukan kepada ibunya. Keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh Elisa berwatak baik dan suka menolong. Bukti dalam teks, Elisa pun segera membantu kakek tersebut. Elisa mengobati luka si kakek sambil berbincang. Tokoh ibu berwatak baik. Bukti dalam teks, setiap pagi Elisa menyiram jagung dan siangnya sang ibu membantu merawat jagung. Tokoh kakek misterius dan peduli. Bukti dalam teks, akan tetapi kakek menolak dan memberikan sepotong kain. Di dalam sepotong kain yang diberikan kakek terdapat 3 butir jagung berwarna emas. Kakek berpesan bahwa jagung ini adalah jagung ajaib.
Jika ditanam dengan ikhlas dan sabar, akan membuahkan hasil yang memuaskan. Kakek peduli pada Elisa yang bernasib malang. Sudut pandang. Sudut pandang pada cerita ini adalah orang ketiga serba tahu. Karena penulis tidak ada dalam cerita. Penulis hanya menceritakan kisah orang lain, yaitu kisah Elisa. Amanat pada cerita ini adalah kita harus berbuat baik dan peduli dengan keadaan orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, karena kebaikan pasti akan dibalas oleh kebaikan dengan kebaikan pula. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, teks cerita fantasi ini merupakan cerita fantasi total karena tokoh, tempat, dan waktu merupakan imajinasi penulis atau tidak ada di dunia nyata. Berdasarkan latarnya, jenis teks ini adalah teks cerita fantasi sezaman.